Halo semua, selamat datang kembali di Kabar Finansial. Pada video kali ini, saya akan berbagi mengenai cara efektif melunasi hutang. Bagi kamu yang saat ini sedang stres dan bingung karena masalah hutang, video ini akan memberikan panduan yang tepat untuk membantu kamu dalam melunasi hutang-hutang tersebut. Meski begitu, saya mau mengingatkan bahwa berhasil tidaknya tips ini juga sangat tergantung pada seberapa besar komitmen kamu untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Dan sekarang, mari kita langsung pada penjelasannya. Yang pertama, tulis ulang berapa persisnya nominal hutang yang kamu miliki saat ini. Ini penting, terutama bagi kamu yang hutangnya kemana-mana, tidak pada satu orang. Kadang-kadang kita hanya tahu kalau kita punya hutang kepada orang lain, tapi kita lupa kepada siapa saja kita punya hutang dan berapa nominal persisnya. Karena itu, kamu harus membuat daftar siapa saja orang yang kamu hutangi, berapa jumlahnya, dan bagaimana prioritasnya. Setelah membuat daftar orang-orang yang kamu hutangi serta nominal persisnya, langkah berikutnya adalah membuat target. Jadi, kamu harus menargetkan kapan hutang-hutang itu akan kamu lunasi. Setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Kalau kamu tidak membuat target, bisa jadi rencana kamu untuk melunasi hutang-hutang itu akan molor sampai pada batas waktu yang tidak kamu ketahui. Setelah membuat target, kamu harus mengalokasikan cicilan bulanan ke mereka sesuai dengan skala prioritas yang telah kamu buat sebelumnya. Meskipun kamu belum ada penghasilan yang pasti, tetap saja kamu harus punya target yang kamu kejar, dan target ini akan membantu kamu di tahap selanjutnya. Setelah membuat target pelunasan, langkah berikutnya adalah membuat target income bulanan yang bisa kamu gunakan untuk membayar cicilan. Ini adalah konsekuensi logis dari target pelunasan yang sudah kamu rencanakan sebelumnya. Di titik ini, kamu harus menganalisa dari mana saja pipa atau sumber penghasilan, serta berapa kiranya potensi penghasilan dari masing-masing sumber atau pipa tersebut. Dan mau tidak mau, kamu harus memperbesar serta memperbanyak sumber penghasilan itu. Setelah membuat target income, berikutnya adalah mendaftar apa saja yang bisa kamu hemat setiap bulannya. Kamu harus bisa memetakan mana pengeluaran yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang kebutuhan dan mana yang bukan kebutuhan. Jadi, kamu harus menghitung berapa pengeluaran kamu setiap bulannya, lalu buatlah penekanan semaksimal mungkin. Meski dalam kondisi susah, kamu harus tetap melakukan financial planning yang ketat, terutama dalam pos pengeluaran, dan kamu harus bisa hidup sehemat mungkin. Selain menerapkan pola hidup hemat, kamu juga bisa mengkaji beberapa aset yang kamu miliki. Karena bisa jadi aset-aset itu merupakan sumber hutang yang kamu miliki saat ini. Jika aset yang kamu miliki itu terbukti sebagai sumber hutang, kamu bisa mempertimbangkan aset itu untuk dijual. Tentu saja setelah kamu melihat seberapa besar manfaat dan kebutuhanmu terhadap aset tersebut. Jika aset itu bukan sumber hutang yang kamu miliki, kamu juga tetap bisa menjualnya setelah menimbang sisi manfaat dan kebutuhanmu terhadap aset tersebut. Selanjutnya, hasil dari penjualan aset-aset itu kamu manfaatkan untuk membayar cicilan hutang yang kamu miliki saat ini. Selama kamu giat melunasi hutang, sebaiknya kamu tidak membuat hutang baru. Sebaiknya kamu selesaikan dulu hutang yang wajib kamu bayar. Jadi, jangan sampai menerapkan pola atau gaya hidup gali lubang, tutup lubang. Apalagi jika hutang yang baru itu kamu dapat dari pinjaman yang mewajibkan bunga yang cukup besar. Setelah menerapkan beberapa tips yang telah dijelaskan, pastikan kamu menjaga niat dan disiplin yang baik. Dengan begitu, apa yang kamu lakukan untuk melunasi hutang-hutang itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa agar segala upaya yang kamu lakukan untuk melunasi hutang-hutang itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itulah beberapa tips yang bisa kamu terapkan untuk melunasi hutang yang kamu miliki saat ini.
Semakin cepat kamu menerapkannya, itu akan semakin baik bagi kamu. Itu saja untuk hari ini, dan sampai berjumpa di video berikutnya.